Hai guys, so udah lama kita nggak ketemu lagi. Akhirnya kita ketemu karena kita baru dapat libur. Jadi kita memutuskan di hari libur yang tenang dan indah ini kita memutuskan untuk membuat video. Jadi kita hari ini akan cerita tentang pengalaman kita nge-farm gimana sih. Kita udah 10 kan, 10. Iya, udah 10. Lihat nih ada jam tangan, Ada belang-belang. iya. Sini pun ada. Kaki tuh ada. Semua mantap. Makin jomblo dah. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, and you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Jadi kita kerja di farm, kerja apa sih? Di bagian apa sih? Kan video kemarin kita udah bilang kan kalau kita bakal kerja di kebun anggur, kita kerjanya rolling. Nah, gimana sih kerjaannya? Worth it gak sih? Capek gak sih? Enak gak sih? Ada untungnya gak sih? Atau gimana? Jadi kita akan membahas semuanya sekarang. Oke, jadi pertama-tama kita akan jelasin dulu di grape farm ini untuk awal-awal tuh ada untuk pruning lah ya. Itu ada cutting, pulling, sama ada rolling. Kita yang cewek-cewek kebanyakan dapetnya itu cuma rolling. Ada juga sih yang pulling, ada juga sih yang cutting, tapi nggak semua farm tuh kasih cewek untuk kerjain hal tersebut. Jadi kita kan baru-baru juga, jadi kita nggak tahu, jadi kita ya ikut rolling. Nah, kita akan kasih lihat video rollingnya dari expert ya, dari kita sekarang. Now I'm gonna do it for the rolling, for the easy and fast. Alright, and quicker. One tree, you're gonna pay maybe $1.60, and then if you can do fast, probably you can make 1 row a day. One tree he need trash can. 2 on the bottom and 1 on the top. Nah, kalian udah lihat kan video yang rolling dari si expert itu. Nah, itu tuh kerjaan kita setiap hari. Itu kalian lihat pohonnya agak lebat, kadang lebih lebat, kadang enggak juga, tapi kebanyakan ya lebih lebat. Nah, itu tuh udah yang paling ya udah oke lah ya menurut kita. Oke lah ya. Nah, rolling sebenarnya susah menurut kita sih, Susah gampang karena sebenarnya kan tadi kita udah sebutin pruning itu ada 3, dari cutting, pulling, dan rolling. Kita paling terakhir. Jadi kalau misalkan let's say orang cutting tuh buatnya sheet. Iya, dia cuttingnya cuma dikit doang, jadi banyak sisa cannya. Atau kadang pun kan kita tadi kan kalian lihat kan rolling. Nah, setelah kita rolling kan tahun depan jadi gede tuh. Kadang dia cut cuma 1. Jadi orang pulling, orang yang tarik-tarik dia nggak mau kerjain. Jadi kadang pas rolling masih ada. Jadi kita yang harus kerjain. Kalau misalkan farmnya kadang nggak dicek-cekin gitu satu-satu, pasti ada aja tertinggal gitu loh. Jadi ada daun-daun yang udah kering, yang udah mati, masih ketinggal di sana. Karena orang pulling mungkin ketinggalan saking banyaknya juga kali ya. Tapi rolling itu, karena kalian rolling, itu kalian kan udah paling akhir. Nah, kerjaan kalian akan sangat dilihat. Sebenarnya semua kerjaan sih harusnya akan dilihat. Karena cutting, kalau misalkan dia cutting terlalu banyak atau cuttingnya salah, sisa cannya jelek, itu akan dimarahin juga. Iya, tapi karena rolling kalian harus benar-benar bersih. Jadi kan kalian tadi udah lihat videonya kan, Rolling. roll. Nah, sisanya itu semua akan digunting, jadi pohonnya benar-benar kering. Jadi kalau kalian ada yang salah gitu pasti Kelihatan. akan terlihat jelas. Gitu. Jadi makanya kita harus buat bersih lah, ketat lah, inilah, itulah. Pokoknya berat lah hidup ini. Terus setelah kerja minggu pertama ya, gimana perasaannya ibu?
saya udah nangis ada kali 10 kali ya dalam seminggu itu. Zero. Iya, itu susah banget rasanya benar-benar kayak mau mati. Kita dulu di sini kita kan kerja dari jam 10 pagi ke jam 5 sore, terus kerja lagi jam 6 sore sampai jam 12. Karena kan kita ada pernah cerita kita ada 3 kerjaan. Nah, Rasa capeknya itu nggak sebanding sama kerja farm ini, karena kita kerja farm di sini sehari 10 jam. Terus kerjanya ya tadi kita bilang nggak ada libur, jarang ada libur. Dan itu rasanya benar-benar sebenarnya karena kan ini piece rate, terserah kalian sih mau libur kah, mau kerja cuma 2 jam, mau datang tidur-tiduran terus pulang, terserah kalian. Tapi maksudnya kita kan juga ada nggak mau memberatkan orang tua, jadi otomatis kita harus kerja dong untuk living cost di sini, at least lah ya, untuk living cost di sini. Karena kalau dipikir-pikir mau balik Indo mau ngapain? Sekarang COVID di Indo makin parah, yang ada kita memperbanyak orang yang kena COVID. iya. Jadi kita memutuskan stay di sini gitu. Bisa kok kerja di farm, worth it gak sih? Worth it gak? Sebenarnya mungkin akan worth it, tapi kalian butuh kesabaran dan ketekunan. Iya. Karena semua tuh kan learning by doing. Mau kalian kerja hourly rate, mau kerja piece rate, bla bla bla, kalian akan jago seiring berjalannya waktu kalau kalian terus kerjain itu terus. Tapi karena kita baru pertama, ya kita gajinya kecil. Iya, karena kan kita masih awal-awal, kita masih nggak bisa, belum ngerti caranya gimana lah. Jadi gaji kita berapa sih kerja di farm? Tapi kita masih oke lah, Iya. karena kita dapat 500. Biasanya orang-orang dapat 200. Nggak tahu sih, kita tanya-tanya orang, banyak yang orang-orang dapat 200, 300. Terus buat first week. Iya. Kita first week 700. Iya, kita first week 700 karena di 2 hari pertama kita dibayar double. Biasanya sih hourly Iya. dapetnya, tapi kita orangnya nggak mau, jadi kita dapat double pay. Double pay juga sama kecil. Iya. Kalian kira kalian satu can berapa? 0,14 sen. 14 sen. Oh, 14 sen. Aduh, rasanya marah. Iya, jadi harga nomornya 14 sen. Jadi kalau kalian dapat double pay, Jadi dapat 28 sen 28 satu can. Dan itu pun karena kan kalian masih baru ya. 2 hari pertama tuh kalian tuh gak akan bisa kerjain banyak juga. Rasanya mau mati, ada Iya. juga. Belum lagi kalian kena panas. Kalau panas itu benar-benar sampai nusuk kulit gitu. Terus kalau dingin Ya, Mbak, setengah mati. ya sampai sakit gitu. Jadi kalau kalian ngerol itu tangannya sakit semua gitu. Apalagi kadang nih aku akan juga kasih foto-foto aku setelah farm ya, dari item-item pada belang-belang, terus banyak juga kena can, kesabet can, ceplak karena Iya. mau cepet ya. Kan gaji kita kan 500. Menurut kita ya pasti nggak worth it lah ya kalau dibandingin sama kita dulu kerja di Sydney. Tapi kalau menurut orang-orang yang kerja di sini udah lama, udah 4 tahunan gitu, mereka tuh gaji lebih banyak daripada mereka kerja hourly. Jauh lebih banyak. Jauh Kadang lebih ada yang banyak. double, ada yang triple. Jadi karena itu sebenarnya tergantung kalian sih, diri kalian. Kita udah sangat berusaha untuk coba just keep doing, just keep rolling setiap hari. Kita ambil istirahat cuma 5 menit dalam 10 jam. Iya. Tapi hasilnya segitu. Karena memang itu semua learning by doing. Iya. Kalau kalian kalian pertama-tama langsung mau cepet ya mana bisa. Gitu. Jadi butuh kesabaran. Jadi kita belajar untuk sabar. Iya. Mungkin worth itnya nanti. Nah, Ada waktunya, bukan nanti sekarang. ada waktunya, bukan sekarang. Jadi kalau misalkan ada orang yang tanya, Kak, lebih pilih hospi apa lebih pilih farm? Iya. Sebenarnya sih dalam hati, Ya, deep down deep itu down kita maunya inside, kita sih sebenarnya pengennya hospi. Terus kenapa nggak pindah? Sebenarnya kita juga mau pindah, tapi tanggungannya kan WHP butuh 88 hari. Kalau pindah sekarang
memang semua toko udah buka, tapi kita juga punya banyak temen yang di hospi kadang jamnya nggak gimana ya, kan casual ya, kayak kita cerita-cerita dulu lah suka dipotong ini itu. Kalau misalnya sehari let's say cuma dikasih 2 jam 3 jam, kita kumpulin 88 hari sampai kapan bos? Iya, udah selesai kita. Nggak selesai. Jadi kita ya udahlah cobain dulu, lanjutin terus. Sampai season ini habis, nanti kita lihat lah ke depannya gimana. Nanti kita bakal kasih update lagi. Update. Nah, kalian komen-komen ya, kita kurusan nggak, iteman nggak, cantikan nggak, gitu ya. Jadi intinya kalau kalian sekarang lagi terjebak di farm atau apapun, syukuri aja apa yang ada, karena masih banyak juga orang-orang lain kan. Kalian lihat bagi teman-teman kita yang di Indo banyak PHK massal ini itu, kita dihitung-hitung anggaplah gajinya 400 untuk rent dan makan dan pulsa 200, masih ada 200 kali 4 Untuk sebulan untuk sebulan masih ada 2 juta kan, 48 juta itu udah bersih. udah bersih. Bayangkan kalau kalian di Indo, kalau kalian kerja pun kerjanya kan dipotong-potong karena nggak masuk tiap hari. Jadi kita udah seharusnya sangat bersyukur lah ya. Iya, tetap syukuri apa yang ada, karena di kondisi kayak gini ya memang udah jalannya, mau gimana lagi, mau kalian marah guling-guling juga udah nggak bisa apa-apa lagi. Jadi kan keep positif aja lah ya. Oke, selesai video kita hari ini. Mungkin agak sedikit nggak jelas. Iya, ini cuma mumbling kita doang ya, perasaan kita Ya kerja perasaan di farm kesah. gimana. Ya, nanti kita akan update lagi karena kerjaan ini udah mau selesai. Iya. Nanti akan ganti kerjaan lagi. Taulah kerjaan apa. Doain aja yang terbaik untuk kita, dan kita akan doain yang terbaik untuk kalian semua. Oke, jangan lupa comment, like, and subscribe. See you in our next video. Bye.